Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak ibu yang cantik dan ganteng? Alhamdulillah baik Bu. Sehat Bu Guru. Alhamdulillah. Oke Pak Hendra itu tuh kayak Ananda Hendra tuh semangatnya luar biasa tuh. Alhamdulillah baik Bu Guru. Alhamdulillah. Oke, anak-anak ibu hari ini kita masih belajar ya. Kita belajarnya masih jarak jauh. Tapi sebelum kita mulai belajar, coba dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ananda Hendra? Yang pakai jilbab. Apa Ananda Mariati? Hendra Oke, aja yuk. Bu Guru. Oke, Hendra, ayo boleh dipimpin teman-temannya berdoa. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai dengan Saya Bu. mulai. Selesai. Sudah Bu Guru? Oke, terima kasih ya sudah memimpin doa hari ini. Anak-anak ibu masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Coba, ayo siapa yang masih ingat? Saya Bu Guru. Apa, Dina? Tentang karakteristik ASEAN. Oke, tentang karakteristik ASEAN. Kalau ASEAN berarti coba, Hendra, ASEAN itu ada berapa negaranya? 6 kali Bu. Kok Indonesia. kali apa? Kali Ada dua. Kali. Bu. Indonesia, Thailand, Filipina, Terus, Brunei, ya. Malaysia. Timur Timur masuk ya Bu Guru? Lupa. Nggak ada kata lupa. Ayo. 6. Ada yang mau menambah lagi? Apa? Ayo anak-anak Andri, mau ditambahin? 10. Ya, yang 4 lagi apa? Yang 4 lagi. Ya. Lupa Bu. Lupa. Vietnam, oke. Terus? Kamboja. Kamboja. Singapura. Oke, pinter anak-anak ibu hebat. Oke, nah sekarang kemarin kita belajar tentang karakteristik dan kenampakan alam dan keadaan sosial di wilayah Asia Tenggara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran dan kerjasama Indonesia di dalam ASEAN. Pada SEA Games ke-8 pada tahun 1975, Federasi SEA mempertimbangkan masuknya Indonesia dan Filipina. Nah, kedua negara ini masuk secara resmi pada 1977. Dan pada tahun yang sama, Federasi SEA berubah nama dijadikan Southeast Asian Games Federation atau SEA Games ya, dan area ini dijadikan SEA Games. Brunei diisi pada Pesta Olahraga Tenggara ke-10 di Jakarta, Indonesia, dan Timor Leste di Pesta Olahraga Asia Tenggara 12 di Hanoi, Vietnam. Coba anak-anak sekarang bikin 3 pertanyaan, tulis di dalam buku tulis ya. Siap. Siap, kalau sudah bikin, tuliskan satu saja pertanyaan kalian di kolom komentar. Kapan diselenggarakan SEA Apa sih? Apa tadi? yang ke-22? Ayo, tadi baca nggak? Bu nggak ngerti Bu, SEA Games apa Bu? SEA Games. Bukan SEA Games. Berapa negara yang mengikuti SEA Games yang ke-22? Ada berapa negara? Ada berapa ya? Ayo, lo ada berapa? 12 sih. Anggota ASEAN itu hanya ada 10 loh. Masa anggota SEA Games ada 12? Ayo. Dina kelihatan gitu Bu. Jangan nambah-nambahin ya, nggak boleh.
Lagi Oke, minum, Ada Pak. berapa tadi? kayaknya 7 ya? ini cukup ini ya, kita diskusinya ya tentang bacaan tadi. Nah, di sini ini peta apa ini? ASEAN. Peta Saya Peta ASEAN. Siapa yang tahu? Coba yang nomor 1. Anak-anak kelihatan nggak ini angkanya? Gambarnya Ya, kelihatan kan? kelihatan. 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 Yang nomor 1 itu peta negara mana ya? itu satu. Nomor 1. Malaysia. Negara apa? Malaysia. Apakah betul Malaysia? Coba kita lihat. Ayo coba. Teng. Apa? Ya, nomor 1 itu negara Indonesia. Bingung tuh kalimat. Terakhir berarti nomor 10 apa? Myanmar. Ya, benar. Jos, anak ibu semuanya hebat semua. Kelompok ASEAN Ada 10 negara negara Indonesia, Singapura, Malaysia. Brunei, Filipina, Laos, Vietnam, Vietnam, Kamboja, Myanmar, semua negara ASEAN. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Kalian hebat. Lanjut. Nah, kita masuk ke pelajaran inti, yaitu peran dan kerjasama Indonesia di ASEAN. Nanti setelah belajar ini, Ibu harapkan kalian bisa menganalisis, bisa mencari, kemudian bisa mengidentifikasi apa saja sih bentuk dan kerjasama Indonesia di ASEAN. Seperti itu ya, anak-anak. ya Bu Guru. Nah, oke. Pertama, ASEAN itu dibentuk mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Kemudian meningkatkan perdamaian, terus meningkatkan kerjasama, kemudian menjalin kerjasama yang lebih efektif, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, dan terakhir adalah memelihara kerjasama yang erat di bidang internasional maupun regional. Nah, ini nih salah satunya peran Indonesia dan posisinya. Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggara KTT ASEAN. Anak-anak tahu tidak di mana tempatnya? Ketika Indonesia menyelenggarakan KTT ASEAN yang pertama, ada yang tahu? Di Bali, Bu. Iya, pinter, di Bali, di Denpasar, Bali. Yang kedua, pernah menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. Kemudian yang keempat, koordinator pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. Terus mengusulkan pembentukan keamanan di Asia Tenggara. Nah, coba anak-anak lihat ini foto siapa? Ada yang tahu tidak? Sekjen ASEAN. Ada yang tahu? Itu ada tulisannya, Bu. Iya, Bu. Dato Paduka. Ada Sekjen tulisan. ASEAN, Dato Paduka Lim Sok Hoi. Oke, coba Ananda Dina dibaca. Oh ya Bu, Sekretaris Jenderal ASEAN tahun 2018 sampai tahun 2022 bernama Dato Paduka Lim Sok Hoi, berasal dari Brunei Darussalam. Iya, ini sekjennya ASEAN sekarang yang menjabat itu dari Brunei Darussalam. Indonesia kapan ya? Ada yang tahu? Tadi 2004. 2004. Ada lagi selain 2004? Ayo, ada lagi? Nanti cari tahu ya. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke kerjasama Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama, ayo ini gambar apa nih? Gambar ini Agar. agar-agar.
Ini adalah salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN, yaitu dengan mengembangkan perusahaan dan produk yang di luar negeri. Indonesia sudah bisa mengekspor, contohnya ini yang diekspor nih, produk Inako. Terus yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Contohnya apa? Ada yang tahu tidak? Pengembangan sumber daya manusia. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Contohnya itu, ada nggak tetangga atau saudara yang menjadi TKI, TKW? Ada. Nah, itu salah satu pengembangan sumber daya manusia tuh. Dengan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita. Biasanya kemana? Ke Malaysia, Singapura, Thailand, seperti itu ya. Ya. Lanjut nih, mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Anak-anak pasti sering mendengar kata UMKM ya. Ya. Ya, UMKM, usaha mikro kecil dan menengah ini sebagai upaya dalam penyerapan tenaga kerja. Ini membantu nih, Indonesia juga berperan di sini. Nah, ini dalam mengajak ASEAN menghadapi revolusi industri 4.0. Peran dalam Indonesia itu berperan dalam pasar tunggal ASEAN atau disebutnya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Terus nih, mengembangkan badan usaha milik daerah atau BUMD. Anak-anak tahu tidak contoh-contoh BUMD itu apa saja? Badan usaha milik Contohnya apa ya, Bu ya? Ya, jadi Indonesia itu mengembangkan daya saingnya melalui BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Ayo, apa itu? Tentang bidang ekonomi? enggak, Bu. Ada, lanjut. Selanjutnya adalah di bidang sosial dan budaya. Nah, sosial dan budaya itu Indonesia mempunyai peranan penting dalam menjaga hak-hak anak nih. Contohnya ini nih. Ada gambar berbagai anak-anak di negara-negara ya. Jadi dia menjaga hak anak dalam mekanisme ASEAN melalui Child Protection System. Terus nih, pemberdayaan melalui SOCA. Ada yang tahu tidak kepanjangan dari SOCA? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. SOCA itu kepanjangan dari ASEAN Socio Culture Community. ASEAN. Ya berarti dia dalam bidang budaya ya, culture itu budaya. Terus ini ASEAN Youth Forum itu dengan adanya workshop dan simposium. Nih contohnya ASEAN Youth Forum, kemudian adanya ASEAN Culture Week dengan memperagakan mempertontonkan budaya-budaya yang ada di negara ASEAN Culture Week. Kemudian nih ASEAN Committee on Culture and Information, kalau disingkatnya ASEAN COCI. Ini di sektor kebudayaan. Lanjut, ini di bidang pendidikan. Kemudian ada yang tahu tidak di bidang pendidikan kira-kira bentuk kerjasamanya apa saja? Pertukaran pelajar. Apa? Apa Nanda Dina? Pertukaran pelajar, Bu. Oke, selain pertukaran pelajar ada lagi? Pertukaran mahasiswa. Nah, pertukaran mahasiswa pelajar sama saja. Tapi tidak apa-apa, sudah menjawab. Nih, ASEAN COS. ASEAN COS itu membentuk ASEAN Committee on Science and Technology. Ya. Dalam bidang sains dan teknologi nih. Nanti ada tuh di sesi berikutnya, tapi nanti ini dulu nih. Terus kemudian menjadi anggota SEAMEO. Tahu tidak anggota SEAMEO itu apa? Apa SEAMEO? Nggak tahu, Bu. Waduh, yang SEAMEO nih, ini contoh itunya apa namanya? Pelaksanaan SEAMEO itu bergerak
di program pelatihan dan penelitian, kemudian pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya. Itu anggota SEAMEO itu seperti itu. Melakukan penelitian negara-negara ASEAN. Terus nih, mengajak mahasiswa untuk berkontribusi terhadap pembangunan pilar masyarakat, politik keamanan ASEAN untuk mewujudkan misi ASEAN People Centered dan People Oriented. Terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi melalui kemampuan dan fasilitas untuk mencapai internasionalisasi perguruan tinggi. Salah satu contohnya tadi pertukaran pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya yang keempat ya, yaitu peran di bidang politik. Istirahatnya kapan Bu? Belum makan ini Bu. Siapa? Belum makan, istirahatnya kapan? Oh, bentar lagi ya, 5 menit lagi istirahat ya. Udah kita mulai, udah nyanyi istirahat. Oke. Ini bentar lagi selesai kok, sebentar. Ini peran di bidang politik nih, menandatangani fakta integritas, bebas senjata nuklir, dan stabilitas politik dan keamanan. Kemudian kerjasama dalam pemberantasan teroris. Nah, ini ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. Terus mengirim pasukan perdamaian PBB. Nih, salah satu gambarnya nih ketika Bapak Joko Widodo mengirimkan 507 anggota TNI untuk menjadi pasukan perdamaian PBB waktu itu kalau tidak salah ini ke Lebanon. Nih, ini salah satu peran di bidang politik nih Indonesia. Kemudian nih, Sofwan, zona of peace, freedom and neutrality, yaitu kawasan damai, bebas dan netral. Yang terakhir, anak-anak sudah pernah lewat ke sini belum? Belum. Wah, harus piknik ke sini nih karena Indonesia punya menjadi tempat sekretariat ASEAN. Ini sekarang baru dibangun nih tempatnya nih. Selatan nih. Terakhir, ini di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK. Nah, kata Pak Bagong, di bidang IPTEK ini ada 4. Yang pertama, Indonesia mengelola pusat penelitian, yaitu di Bogor. Regional Center for Tropical Biology. Kemudian di Penang, Malaysia, itu tentang ilmu pengetahuan matematika. Kemudian di Singapura itu pusat bahasa Inggris ya. Dan yang terakhir adalah apa ini? Di Los Banos, Filipina. Ini tentang penelitian research tentang pertanian dan apa sih namanya agrikultural. Itu di Los Banos, Filipina. Coba dari sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Anak-anak ada yang mau bertanya atau malah bingung? Ini Pak Bagong. Oke, kelihatan. Coba dibaca satu persatu nih. Dari Mariati dulu, coba dibaca soal nomor 1. Baca teks di bawah ini dengan ya apa ini kawasan perdagangan bebas dapat meningkatkan dengan cara ini setiap negara anggota ASEAN dapat berdagang dengan negara lain tanpa harus mengkhawatirkan. Pernyataan di atas benar atau salah ya? Benar. Ayo, benar atau salah nih kira-kira nih kawasan perdagangan bebas itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Benar atau salah? Benar. Benar. Benar ya, salah, maaf. Nah. Dua. Coba tadi jawabannya benar. Coba kita lihat nilainya ada berapa. Wow, bagus. Nilainya 7. Berarti tadi cuma salah sedikit ya. Cuma salah dikoreksi ya. Ya. Jadi koreksi yang memudahkan. Oke. Ada pertanyaan? Tadi pertanyaannya udah banyak Bu Guru. Gimana?
Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan kalian tugas. Ini tugasnya, Ibu kasih waktu dari sekarang itu 1 jam. Jadi nanti anak-anak kumpulkan melalui classroom. Nah, tugasnya adalah ini. Apa sih Yang ini? ini tugasnya. Nggak kelihatan, Bu. Sebentar, sabar. Bikin aja, Bu. Buat Tugasnya. apa? WA Anak-anak group. membuat peta pikiran atau mind mapping seperti ini. Peran Indonesia di ASEAN, ada tadi di bidang ekonomi, kemudian di bidang pendidikan, sosial budaya, politik, dan iptek. Anak-anak tuliskan, nggak harus digambar pohon seperti ini, intinya adalah dibuat peta pikiran seperti ini, atau peta konsep atau mind mapping, bisa ditulis di buku tulis, atau anak-anak bisa tulis di buku gambar, nah kemudian difoto kemudian dikirimkan melalui classroom, atau yang kalau nggak bisa melalui classroom boleh di WA, bukan di WA grup ya, tapi di Japri ya. Ya. Bu Guru. Adakah pertanyaan? Tidak, Bu Guru. Tidak ada pertanyaan? Ada, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa sih pelajaran yang kita dapat hari ini. Kesimpulannya berarti peran dan kerjasama Indonesia di ASEAN meliputi berbagai bidang. Ya, apa saja? Ada bidang ekonomi, ada iptek, politik, dan pendidikan. Apalagi? Ya, pintar ya tadi ya. Dari Indonesia sampai ke Kamboja tadi terakhir masuk ke ASEAN. Kemudian Indonesia punya posisi dan peran yang penting di dalam ASEAN. Salah satunya tadi ada 5 bidang, ada bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial budaya, dan iptek. Seperti itu kesimpulannya. Semoga anak ibu semuanya yang cantik dan ganteng. Ada kurang dan lebihnya ibu mohon maaf, tapi sebelum tutup pelajaran kita berdoa dulu ya. Ayo siapa yang mau memimpin doa? Bergantian boleh? Gantian, Bu, gantian. Andri, Pak Andri, Iya, gantian. Andri, Bu, Andri, Bu, Boleh. Andri, Bu. Ya, yuk Ananda Andri. Sinyalnya mati, nggak ada sinyal. Iya, bentar Bu ya. Ya, mari teman-teman untuk mengakhiri pelajaran hari ini berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan ucapan syukur alhamdulillah kita sudah selesai. Anak-anak bisa beristirahat, bisa tidur siang, tetap jaga kesehatan, jangan main jauh-jauh. Tetap cuci tangan, kalau pergi-pergi pakai masker, oke? Baik, Bu. Baik, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Oke. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Ya, terima kasih. Terima Sama-sama. kasih Bu. Sama-sama.